ellipsoid dan juga geoid. Nah ini kalau kemarin yang ellipsoid itu dia kita memodelkan bumi dengan itu ya, dengan model matematis. Dia bentuknya ellipsoid, biasanya digunakan untuk koordinat. Kemudian kalau geoid itu dia medan ekuipotensial gitu ya. Jadi berdasarkan medan gravitasi di bumi, dan biasanya kita pakai ukurannya apa kemarin untuk geoid? Ada yang bisa menjawab? Halo? Yang mean sea level bukan, Bu? Iya benar, mean sea level ya. Biasanya digunakan untuk mengukur apa? Kalau ellipsoid kan koordinat, kalau geoid? Elevasi, Bu. Nah benar, elevasi ya. Nah sekarang kita akan belajar ya. Nah ini bagaimana realita geoid gitu pada bumi. Jadi geoid ini seperti yang saya bilang tadi, dia merupakan permukaan ekuipotensial yang berimpit dengan mean sea level ya. Kita pakai ukurannya mean sea level dalam keadaan tenang. Jadi mean sea levelnya dalam keadaan tenang. Kemarin kan kita sudah bahas ya, ada beberapa faktor yang kita abaikan. Kemudian karakteristiknya ini, arah gaya berat itu selalu tegak lurus bidang ini. Kemudian, oh ya, ini yang tegak lurus, ini kan kemarin juga kita bahas ya, karena kalau geoid itu kan tidak semulus ellipsoid, jadi persebarannya itu tidak selalu menuju pusat bumi, karena ada beberapa batuan atau benda-benda di dalam permukaan di dalam bumi begitu ya, yang densitasnya besar. Nah itu bisa mempengaruhi gravitasi, makanya kita mencarinya itu ekipotensial untuk yang di permukaan. Nah ini keterbatasannya, kalau kita pakai geoid itu tidak teratur atau irregular, jadi kita tidak dapat mendefinisikan geoid menggunakan rumus sederhana. Jadi kalau untuk mencari jarak seperti itu ya, dari geoid itu susah, kan karena dia tidak beraturan begitu ya, kita tidak bisa pakai rumus. Kalau biasanya kita punya rumus geometri itu rumus bola begitu ya, nah itu tidak bisa. Dan tidak layak untuk menghitung koordinat 3 dimensi. Lalu kita pakai apa untuk menghitung koordinat 3 dimensi? Kita pakainya ini, ellipsoid, referensi ellipsoid, karena ini merupakan model matematis ya dari bumi yang dia bentuknya seperti elip. Jadi untuk bentuk bumi elip ini didefinisikan dengan rumus matematika seperti ini ya. Jadi ini ada sumbu semi minor, ini adalah sumbu dari pusat ke kutub, sementara sumbu semi mayor itu adalah pusat ke ekuator. Nah ini kalau kita lihat untuk yang sumbu semi mayor itu dia lebih panjang daripada sumbu yang semi minor, karena kemarin ya kalau yang ellipsoid itu dia mampat begitu di tengah, sehingga untuk yang di ekuator itu dia lebih besar jari-jarinya. Nah ini untuk F ini adalah parameter penjepengan atau pemampatan ya. F sama dengan A minus D per A. Lalu ini ada konstanta turunan
eksentrisitas elipsoid. Jadi ini adalah untuk turunan pemampatan bumi ya. Nah, ini ada turunan pertama untuk E kuadrat. Rumusnya seperti ini, E kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat, atau sama dengan 2F per F kuadrat. Ini digunakan dominan dalam rumus konversi koordinat. Lalu, eksentrisitas kedua, untuk turunannya ya, yang kedua, ini E aksen kuadrat. E aksen kuadrat itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat per B kuadrat. Sama dengan E kuadrat per 1 min E kuadrat. Ini eksentrisitas pertama dan eksentrisitas kedua ini bedanya ini ya di penyebutnya. Kalau yang pertama penyebutnya pakai A kuadrat, sementara yang kedua pakai B kuadrat. Nah, kalau yang eksentrisitas kedua, ini dia muncul dalam ekspansi deret jarak dan metode Bowring. Nah, ini kenapa kita perlu menghitung pemampatan gitu ya? Karena biasanya kalau teman-teman pakai menghitung jarak gitu ya, ada kita pakai rumus kita ketahui X dan Y. Kan biasanya itu di sini kalau yang X kemarin apa koordinat Kartesian itu yang X latitude apa longitude? Halo? Yang E latitude apa longitude? Maaf, yang X di koordinat Kartesian itu yang latitude apa longitude? Longitude. Nah, yang longitude ya. Nah, terus kita dapat juga yang Y ya, yang latitude. Biasanya kalau teman-teman dapat ukuran X dan Y gitu ya, koordinat X dan Y, kemudian teman-teman mencari jaraknya pakai rumus apa biasanya? Halo? Ada yang mau menjawab? Kalau di bidang datar aja gitu lah. Kalau teman-teman dapat nilai di X sama di Y gitu, koordinat 1 gitu ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, terus koordinat 2, X-nya berapa, Y-nya berapa. Teman-teman pengen nyari jarak antara titik 1 dan 2 itu pakai apa biasanya? Halo? Ada yang bisa menjawab? Pitagoras, Bu. Nah, benar, pakai Pitagoras. Nah, itu kira-kira bisa nggak kalau diterapkan di bumi pakai Pitagoras? Kalau untuk nyari jarak, kita ketahui nih koordinat A itu longitudenya berapa, latitudenya berapa, terus koordinat B, latitudenya berapa, longitudenya berapa gitu ya. Terus kita nyari jarak. Nah, ini nih, coba ya saya coba tulis di sini. Kalau kita nih, umpama kita punya koordinat di sini. Ini A. Ini A. Terus koordinat di sini. Ini B. Bisa nggak kalau pakai rumus Pitagoras untuk mencari jarak A dan B ini? Halo? Bisa, Ibu. Bisa? Bisa.
Errornya besar apa kecil? Kira-kira? Kemungkinan Besar, besar. Ibu. Besar. Kenapa errornya besar? Karena tidak linear. Tidak linear. Terus? Di ellipsoid ini apa sih karakteristiknya? Karena dia enggak membentuk sudut siku-siku kalau di Tidak membentuk sudut siku-siku ya. Ada apa? Ini kan berarti jaraknya kayak gini ya, ada melengkung gitu ya. iya, Bu. Sementara kalau kita tulis di bidang datar aja gitu ya. Ini di sini. Inilah contohnya. Ini A, ini B. Kan nyari jaraknya tinggal tarik garis gini ya. Dari sini, set, ini. Ini X-nya, ini Y-nya. Bisa nggak kalau di bumi, tiang ini, itu kita pakai rumus Pythagoras yang ini? Bisa nggak? Tadi bisa ya katanya. Errornya bagaimana? Kalau menurut saya errornya gede Bu, gara-gara juga kan kalau bumi itu kita lihatnya itu kan 3 sumbu ya Bu, jadi lebih ke 3 dimensi gitu. Kalau yang biasanya itu dipakai untuk Pythagoras itu kan 2 dimensi ya Bu. Nah, itu. Oke, 3 dimensi. Terus apa nih? Teman-teman belum menyebutkan hal paling penting di ellipsoid. Apa? Apa yang menyebabkan jarak ini ya kalau di bidang datar, jarak Y ini sama terus nggak? Terus jarak A ini sama terus atau enggak? Terus kalau di sini ini jarak jarak antar jarak jarak X ya untuk longitudenya itu akan sama terus dari ekuator ke kutub, terus jarak Y-nya juga sama terus atau enggak dari ekuator ke kutub? Sama maksudnya apa, Bu? Jarak apa ya, increment ini nih kayak jarak antar lintangnya, jarak antar bujurnya, ini jarak antar bujur, terus jarak antar lintang ini sama atau tidak kalau yang di bumi? Tidak, Bu. Tidak gitu ya. Berarti kalau kita pakai rumus Pythagoras sederhana akan susah nggak? Enggak. Untuk mencari Iya, Bu. jaraknya. Nah, ini apa yang menyebabkan jaraknya ini berbeda gitu untuk apa bujur sama lintang? Ayo, apa di sini? Mungkin faktor permukaan. Terus faktor ya. Bentuk elipsoid ini bagaimana sih? Karena bumi dianggap seperti telur bentuknya. Ah iya, karena bumi dianggap kayak telur ya, dia mampat gitu kan di tengah, jadi bentuknya elips begitu. Jadi jarak antar busur terus lintang itu akan berbeda gitu kan ya. Nah itu kalau pakai rumusan seperti ini saja ya, yang di kotak ini, itu kurang bisa merepresentasikan jarak gitu kan. Biasanya kalau teman-teman nyari di internet gitu kan, jarak antar koordinat tuh berapa sih? Gitu. Biasanya mungkin teman-teman akan ketemu sekitar 111 km kalau nggak salah tuh kalau teman-teman nyari ya. Nah, kalau teman-teman langsung konversi, kemudian dicari Pythagorasnya kayak gini ya, kayak yang di kotak, ya kemungkinan errornya akan besar kalau jaraknya itu jauh. Tapi kalau jaraknya masih dekat gitu ya, mungkin teman-teman nyari di sini, di ekuator sini ya, kita kan di ekuator di A. Ini sama di B di sini. Nah, ini masih mungkin errornya tidak sebesar kalau teman-teman nyari jarak yang sejauh ini. Gitu. Nah, karena ada pemampatan itu, maka kita butuh untuk menganalisis gitu ya, bagaimana pemampatannya nanti. Jadi pemampatan dari ellipsoid ini, karena perbedaan panjang sumbu semi mayor dan sumbu semi minor ini nanti akan berpengaruh pada
perhitungan X dan Y gitu ya, untuk seperti mencari jarak gitu. Nah ini makanya ini ada eksentrisitas elipsoid. Nah ini juga nanti akan digunakan untuk menghitung jarak gitu ya. Ini akan dimasukkan dalam perhitungan jarak. Jadi kita mengconsider pemampatan dari elipsoid. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk elipsoid? Kita ini masih akan membahas elipsoid, tadi itu cuman awalan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian kita ini membahas jari-jari lengkung vertikal utama atau N. Ini adalah jari-jari kelengkungan tegak lurus meridian atau prime vertikal. Ini rumusnya N sama dengan A per akar 1 min E kuadrat sin kuadrat ini pi ya. Kemudian, nah ini kalau di ekuator, itu nilai C-nya itu sama dengan 0. Sementara, karena dia di sini ya, dia sejajar dengan meridian. Kemudian kalau di kutub, dia tegak lurus dengan meridian, sehingga C-nya ini bernilai 90 derajat. Nah, saat di ekuator, nilai N itu dia nilainya untuk A itu minimum, N-nya itu sama dengan A, sehingga N ini minimum karena dia 0 ya. Sin 0 itu berapa? 1. 0, Bu. 0. Sesuatu, nah ini ya, dia 0 gitu, karena dia 1 min 0, hasilnya 1, akar 1 itu kan 1 ya, jadi kita dapat N di ekuator itu dia A. Lalu kalau di kutub, ini dia tegak lurus, sehingga N-nya itu maksimum. A kuadrat, nilainya adalah A kuadrat per B. Ini dia pada di nilai maksimum. Nah ini untuk nilai N di sepanjang latitud, jadi semakin naik gitu ya ke kutub atau semakin dekat ke kutub, itu dia akan makin naik nilai N-nya. Lalu ini ada geometri untuk jari-jari lengkung meridian. Kalau tadi itu lengkung vertikal utama, dia itu ya terhadap tegak lurus terhadap meridian. Kalau yang ini dia di sepanjang, jadi jari-jari kelengkungan sepanjang garis bujur. Ini kita simbolkan M. Jadi M C gitu ya, dalam kurung C ini terhadap C itu sama dengan A dalam kurung 1 minus E kuadrat per 1 minus E kuadrat sin kuadrat C pangkat 3 per 2. Karena bumi ini mampat di kutub ya, jadi jari-jari kelengkungan ini, M, itu lebih besar. Jadi ketika di kutub, ini jari-jari kelengkungan itu makin besar daripada di ekuator. Bentuknya seperti ini. Nah, tapi untuk grafiknya,
itu jadi di sini untuk nilai M sama N itu kalau yang M-nya ini ternyata dia lebih kecil ya radiusnya daripada N untuk sampai dari ekuator ke kutub. Karena di sini nah ini ya dia lebih besar N karena N ini kan dia menghitung jarak tegak lurus antara kutub tegak lurus antara meridian dan kelengkungan tegak lurus terhadap meridian. Kemudian nah ini untuk sistem koordinat geografis atau curvilinear. Ini kalau kita lihat di sini ada curvilinear ya. Jadi dia melengkung dan juga linear. Nah, di sini lintang geodetik itu didefinisikan oleh vektor normal, bukan garis ke pusat bumi, karena kalau yang garis ke pusat bumi itu dia yang geoid tadi ya. Nah, ini ada beberapa parameter ya. Di sini ada bujur, itu yang ini seperti sumbu X gitu ya. Bergeraknya dari arah timur ke barat begitu. Sementara ini lintang itu dia bergeraknya atau naiknya gitu ya. Step-stepnya itu dari utara ke selatan bergeraknya atau selatan ke utara begitu. Nah, ini ada titik P gitu ya. Ini kita mengukurnya itu dari vektor gitu ya, vektor antara titik-titik koordinat. Nah, ini kalau yang di elipsoid itu kita mengukur titik P itu seperti ini. Dari vektor normal ini yang elipsoid. Kemudian kalau yang ini itu mungkin dia untuk yang geoidnya ya. Itu yang geoid. Jadi dia ada perbedaan. Lalu ini untuk koordinat kartesian. Oh ya, ini maaf ya yang tadi itu dia curvilinear ini seperti koordinat bola ya. Berarti di sini ada koordinat seperti ini. Kalau di bola berarti kan si theta sama tinggi gitu ya. Jadi ini seperti koordinat bola kalau yang curvilinear. Kemudian ini yang koordinat kartesian atau ini koordinat kartesian geosentrik. Dia earth center, earth fix, dan dia terstandar untuk komputasi satelit atau GNSS. Nah, kalau yang ini kita pakai modelan matematis dengan koordinat bola ya, tapi belum kita pakainya ini ini sebagai lintang, sementara ini itu bujur. Saya lupa ini bacanya apa? Ada yang tahu? Pi bukan? Lambda. Halo? Lambda, Bu. Yang mana, Bu? Yang saya kotakin. Lambda. Oh, lambda, Bu. Oh iya ya, lambda. Astaga. Kurang efektif tadi. Lambda ya. Terus kalau ini bener nggak sih? Saya ini nggak hafal Greek alfabet.
Efektif ini. Metode geofisika ini berupa angka ya, Bener nggak? interpretasikan lagi. Nggak langsung keluar gitu hasil. Keluar. Pikir lagi kalau angka-angkanya itu. Kalau di musuhan saya agak bener lah ya. Kalau nggak ada yang benerin saya mah. Metode ini keluar angka. Oke, Untuk saya lanjut. pengolahan Tadi ini yang koordinat bola ya, dan di sini ada H, itu pun begitu. contoh kayak metode magnetik gitu kan. Dia magnetik gitu. H ini berarti bukan geoid ya. Ini bukan perbedaan geoid dan elipsoid, jadi ini memang koordinat H ya, kan kalau di bola itu ada 3 gitu. Biasanya kita mengenal theta, psi, sama H. Lalu, nah ini yang koordinat kartesian, nah ini dia ada sumbu X, Y, Z gitu ya. Terus ini sudah terstandar, jadi pusatnya itu 000, itu adalah pusat massa bumi. Kemudian ada sumbu X, itu perpotongan ekuator dan Greenwich. Lalu yang Y ini aturan tangan kanan dari koordinat kartesian ya, seperti biasa. Kemudian yang Z ini sumbu rotasinya. Nah, ada yang tahu nggak Greenwich itu di mana? Inggris nggak sih, Bu? Inggris, Bu. Nah, benar. Ya, benar. Jadi, di situ bujurnya nilainya berapa? Kan ini ya, X ini dia perpotongan ekuator dan Greenwich. Di sini nih. Di sini. Jam berapa? Di sini nih. Saya tandain. Kalau di sini kira-kira koordinat bujurnya berapa nilainya? Pas perpotongan? 0 kah, Bu? Nah, bener 0. Kalau lintangnya? Kalau lintangnya? Lintangnya? Nggak ada yang tahu? 51 derajat, Bu. 51 derajat. Kan dia perpotongan ekuator sama Greenwich. Berarti dia ada di ekuator nggak? Lintangnya. Kalau di ekuator lintangnya nilainya berapa? 90. Lintang di ekuator? 0, 0, 0, Bu. 0. Oke, 0 ya, lintang di ekuator. Berarti kalau pas perpotongan ini koordinatnya bujur sama lintangnya apa? 00 bukan? 00 berarti, Bu. 00, oke. Nah, ini seperti ini ya untuk yang koordinat kartesian pakai bujur dan lintang. Kemudian nah ini untuk konversi geografis ke kartesian. Tadi kan kita itu punya N ya. Kan tadi itu adalah jari-jari kelengkungan meridian gitu ya, terhadap garis meridian. Kemudian ini H untuk tinggi elipsoid. Nah ini jari-jari vertikal utama ya tadi. Ada. Kelengkungan terhadap meridian yang N. Nah ini panahnya salah nih. Ini harusnya ke sini. Oke, nggak 10 aja. Terus Mau pakai. nah ini untuk konversi ya, X itu sama dengan N plus H cos si cos lambda.
Y sama dengan N plus H kosin sin lambda. Terus ini Z sama dengan N 1 min E kuadrat plus H sin C. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah konversi dari yang koordinat ini ya, geografis ini, curvilinear yang seperti bola, ke koordinat kartesian, begitu. Nah, di sini, kalau yang ini, kan dia tidak ada nilai N ya, nggak ada nilai yang tadi nah, seperti ini ya, nggak ada nilai N atau jari-jari lengkung vertikal. Jadi dia kalau yang koordinat geografis ini tidak memperhitungkan pemampatan bumi di tengah itu ya, yang bentuk bumi seperti elip. Makanya kalau dikonversi ke kartesian, di sini ada nilai N. Lalu, nah ini untuk analisis matematis sumbu Z. Nah ini kenapa ada faktor 1 min E kuadrat? Karena garis normal tidak memotong pusat bumi. Ini, N ini tidak memotong pusat bumi di 0, 0, 0. Jadi dia ada offset sekitar Z0. Jadi dari titik pusat bumi ke sini, itu ada nilainya minus N E kuadrat sin C. Kenapa dia ada minus di sini? Karena dia di bawah ya. Jadi tadi nilai N untuk kelengkungan vertikal utama itu dia ternyata tidak memotong pusat bumi langsung di koordinat kartesian. Nah ini kalau konversi X, Y, Z yang tadi koordinat kartesian ke koordinat geografis yang si lambda H itu tidak bisa langsung begitu ya. Jadi ini kita perlu iterasi. Jadi bujur lambda ini di koordinat geografis itu sama dengan arkestan Y per X. Kemudian kalau lintang, si ini pakai persamaan transenden. Ini sama dengan F Z X Y N. Tapi N ini sama dengan F C. F ini tadi itu yang nilai pemampatan bumi ya, penggepengan bumi. Nah ini kan kalau tadi itu yang koordinat kartesian pakai elipsoid itu ya, yang geografis dia seperti bola, jadi tidak bisa secara langsung begitu. Nah ini untuk yang konversi lintang ya. Jadi di konversi lintang ini dia ada seperti deret gitu ya. Jadi perlu iterasi untuk yang C dan N-nya. Nah ini ada solusi iteratif untuk lintang geodetik. Jadi tebakan awal H sama dengan 0, kemudian si 0 itu sama dengan arkestan Z per akar X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan 1 min E kuadrat. Nah ini seperti Pitagoras ya, tapi di sini penyebutnya ada 1 min E kuadrat. Nah ini itu yang kita masukkan, faktor yang kita masukkan untuk menghitung lintang untuk konversi koordinat kartesian ke
geografis. Kemudian menghitung NI itu telah dapat sudutnya, ini ya si 0. Kita menghitung NI menggunakan N ke I, ini ya menggunakan si I min 1. Kemudian kita perbarui si 1 itu sama dengan arkes tan. Nah ini kita masukkan, bedanya ini sama yang pertama, yang si 0 itu di sini ada Z plus E kuadrat NI1 min 1 sama sin si 1 min si I min 1 per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian cek konvergensi. Kita cek konvergensinya, ini seperti mengolah deret ya. BTW Kang Martin, Ini saya mau pamer kita cek SPT udah bisa. pakai CI min 1 Sebel banget. tanda mutlak kurang dari Kayaknya epsilon. emang belum bisa ya semuanya. Kalau C sama dengan CI, maka sudah konvergen dan selesai. Jadi ini memang butuh perhitungan berulang begitu ya. Ini kalau tidak konvergen, ini dihitung lagi gitu ya, sampai dia konvergen. Dari si KPP. Kemudian ini solusi closed form, metode boring. Tadi kita sempat bahas metode boring sedikit ya di awal, saya sebut saja. Jadi ini metode untuk presisi tinggi non iteratif untuk titik dekat permukaan bumi. Jadi kita kalau yang titik dekat itu bisa pakai metode boring. Kita pakai parameter bantu, ini Enak banget nanya apa bilang mu sama dengan arkes tan dikali Z dot A per P dot B. Nah ini karena yang bikin error tuh kita harus ngutak-ngatik. tadi itu kan untuk yang koordinat geografis itu dia pakai vektor ya. Jadi ini diperhatikan, ini dia pakai operator dot gitu ya. Kalau pakai operator dot berarti dia hasilnya adalah skalar. Dengan P ini sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian ini untuk yang rumus lintang, itu tan C sama dengan Z plus E aksen kuadrat. Yang tadi ya metode boring. B sin pangkat 3 mu per P minus E kuadrat A cos pangkat 3 kali mu. Cos pangkat 3 mu. Ini dia sudut yang kita dapat dari ini ya, dari parameter bantu. Nah, tadi kita sudah belajar untuk yang konversi dari koordinat geografis sama koordinat kartesian ya. Tadi ada beberapa iterasi. Ada bisa pakai metode iterasi karena tadi itu yang ini kalau yang geografis ke kartesian dia tidak begitu ada masalah ya, kita tinggal menambahkan jari-jari vertikal utama dan juga faktor pemampatan ya untuk Z di 1 min E kuadrat. Kalau nah ini rada ribetnya itu ketika kita mengkonversi koordinat kartesian ke geografis karena ada C dan N ini ya yang dia itu berbeda sehingga dilakukan metode iterasi seperti ini dan juga metode boring untuk titik dekat permukaan bumi. Kalau yang metode boring ini tidak pakai iterasi seperti tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi itu
Untuk awalan ya, bagaimana teman-teman mengkonversi antar koordinat. Soalnya kalau teman-teman surfing di QGIS itu ya, teman-teman akan ketemu banyak koordinat begitu kan. Kalau di QGIS mah tinggal klik-klik aja, teman-teman bisa dapat. Nah, ini kita belajar bagaimana mengkonversi koordinatnya begitu. Dari yang paling sederhana, koordinat geografis ke koordinat kartesian, terus kartesian ke geografis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Betul, karena udah gitu yang anehnya ya. Sebelum masih aman, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini ada transformasi datum. Datum untuk koordinat-koordinat tertentu gitu ya. Nah, datum geodetik ini mendefinisikan ukuran, bentuk, posisi, dan orientasi elipsoid. Contohnya di gambar ini, ada WGS 84, dia geosentrik. Bisa mencakup satu bumi ya, seperti ini. Sementara ini ada Basel 1841, dia lokal. Jadi cuman di beberapa wilayah saja ya. Seperti di sini, di Afrika yang sebelah sini, ini dia nggak kena nih. Ini bagian Greenland, terus di Amerika ini nggak kena juga ya. Nah, ini dia Basel, koordinatnya yang orange seperti ini, itu dia tidak sama gitu kan dengan WGS 84. Ini datum geodetik ini ya, tadi mendefinisikan ukuran, bentuk, posisi, dan orientasi elipsoid. Orientasinya pun ini yang Basel dia berbeda gitu ya. Sumbu Z-nya ini Basel ada miring, sementara yang geosentrik dia vertikal, lurus gitu. Untuk bisa mentransformasi datumnya, solusinya kita pakai transformasi geometris. Nah, ini transformasi similaritas. Ada 7 parameter, atau bisa kita sebut sebagai Helmert. Nah, ini ada pergeseran titik pusat dari X ke delta X, Y ke delta Y, Z ke delta Z gitu ya. Ini adalah, kalau delta ini berarti pergeseran titik pusatnya. Lalu sumbu rotasinya ini saya minta bantuan lagi nih. Ini tuh apa bacanya? Masa Om? Omega. Apa? Omega bukan, Bu. Omega. Oh, Omega ya namanya. Oke. Ya udah, Omega ya. Kalau yang huruf-huruf Greek letter saya nggak begitu hafal, maaf ya. Jadi ini kita sebut saja lambda X, kok lambda sih tadi, omega ya. Omega X, omega Y, sama omega Z. Ini adalah sumbu putarnya. Kemudian ada perbedaan skala. S sama K. Ini berarti yang S itu lebih kecil, yang K lebih besar. Nah, ini ada metode conform untuk mempertahankan bentuk geometris internal objek. Penilai penelitian gitu ya. Ini matriks transformasi Helmert. Jadi X target yang kita cari ya, itu sama dengan T plus 1 plus S dot R dot X X source. Ini X source itu adalah koordinat awal. Lalu R ini similar dengan ini ya. Nah, ini itu kalau kita lihat seperti tensor begitu ya kalau kita lihat. Nah, ini adalah matriks dari sumbu rotasi ya di sini. Kayak arus sendiri gitu ya. Dia apa namanya?
punya face kerja sendiri. Jadi sumbu rotasi X, Y, dan Z ini dianggap satu yang di Enggak, pokoknya sini. iya. Wah ya, alhamdulillah lah adanya. Tapi nanti kalau rektor ganti, kemungkinan mereka pada ganti nggak sih WR? Kemudian di sini ada masalah geodetik. Nah ini ya, diketahui posisi A, azimutnya itu alfa, jarak S dari B, terus cari posisi B. Nah, ini direct problem. Kita ketahui ya semua parameter di A, kemudian kita nyari di B. Lalu kalau inverse problem yang kedua, kita ketahui posisi A sama B, tapi kita cari azimut alfa dan jarak S. Nah ini untuk algoritma garis geodetik Vincenti. Di sini ada untuk yang spare ya, untuk yang bola ini seperti ini. A, B, ini S. Ini kita menghitungnya berarti pakai rumus bola gitu ya. Kalau yang geodesik ini pakai elipsoid. Nah ini tidak seperti ini ya, jaraknya tidak yang meliuk-liuk seperti ini. Ini ya tetap hampir lurus, mengikuti permukaan elipsoid begitu ya. Kalau ini kan jadinya lebih lebar gitu S-nya daripada yang koordinat spare. Daripada yang grid circle ini ya, yang seperti bola. Jadi garis geodesik ini jarak terpendek pada elipsoid yang ini ya. Ini yang ini berarti ini. Terus radius M dan N tadi ya yang ini meridian terhadap meridian yang vertikal utama. Kalau yang ini yang meridian. Ini berubah sepanjang lintasan. Kemudian kalau yang elipsoid ini ya. Sementara kalau solusi Vincenti itu integrasi numerik iteratif untuk menghitung ini nih, untuk menghitung jarak A sama B pada elipsoid. Nah ini sehingga yang didapatkan itu dia presisnya tinggi, kurang dari 1 mm untuk errornya. Nah ini ada proyeksi peta. Apa nih proyeksi peta? Nah teman-teman kalau menggambar peta begitu kan ya, itu kan dari bumi yang bentuknya elips gitu ya secara matematis. Kemudian teman-teman gambarkan di bidang datar gitu kan. Kalau peta kan bidang datar ya di kertas seperti itu. Nah itu kita ada namanya proyeksi. Nah ketika kita memproyeksikan bentangan bumi, kemudian kita pakai referensi elipsoid ke bidang datar, pasti akan ada distorsi. Nah ini ya, dari elipsoid ke bidang datar, ini pasti akan ada distorsi. Jadi distorsi tersebut kita sebut sebagai Gaussian kurvatur. Ada beberapa klasifikasinya. Ada conform, dia sudutnya benar. Jadi ada beberapa distorsi gitu ya. Apa yang kita korbankan kan ada dari ini ya, psi sama lambda. Mana yang terus ada H juga ya kalau yang tadi. Maaf, ini mah yang geografis gitu ya. Apakah kalau ada dosen yang turun terus itu bisa di sini ada beberapa distorsi. Yang pertama conform,
itu sudutnya benar, lalu ekivalen itu luasnya benar, dan ekidistan jaraknya benar. Jadi untuk yang lain, kalau sudutnya benar, yang konform, kemungkinan luas dan jaraknya itu salah. Terus kalau yang ekivalen, luasnya benar, tapi kemungkinan sudutnya itu salah. Kemudian kalau ekidistan, jaraknya benar, kemungkinan sudutnya salah gitu ya. Jadi ini untuk kesimpulan kita hari ini. Untuk komputasi geodesi yang tadi kita bicarakan itu konversi-konversi koordinat ya. Itu ada yang pertama pengukuran GNSS, kemudian konversi ke elipsoid. Oh maaf teman-teman, saya ini berarti salah ya. Jadi ini itu adalah elipsoid matematis, bukan bola begitu ya. Yang ini koordinat geografis, kurvilinear, kemudian pendekatannya kali yang kurang sesuai. Kalau yang koordinat kartesian itu dia elipsoid yang sudah terstandarisasi. Kemudian transformasi datum tadi ada yang dari koordinat geografis ke koordinat kartesian, itu pakai transformasi Helmert. Kemudian reduksi geoid. Jadi untuk konversi itu ada reduksi geoid tinggi fisik karena tadi itu ada faktor pemampatan elipsoid ya. Lalu setelah itu tadi terakhir kita membahas proyeksi peta dari elipsoid ke bidang datar. Oke, nah ini tadi yang parameter-parameter kita pelajari ada M, N, A, F, sama E kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu. Oke, kalau nggak ada kita absen ya.